Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran ekonomi bersama Bu Elita. Hari ini kita akan melanjutkan materi badan usaha dalam perekonomian. Untuk materi hari ini adalah jenis badan usaha. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis badan usaha. Pemahaman bermakna dari materi ini adalah peserta didik diharapkan mampu memahami konsep badan usaha dan mengklasifikasikan jenis badan usaha, sehingga mampu memahami peran badan usaha dalam perekonomian, serta nantinya peserta didik juga dapat termotivasi untuk menjadi bagian dalam suksesnya sebuah badan usaha. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita jargon dulu untuk memberikan afirmasi yang baik bagi diri kita. Generasi muda, cerdas untuk bangsa, ekonom muda, belajar, berkarya, berjaya. Jenis badan usaha. Jenis badan usaha diklasifikasikan berdasarkan bidang usaha atau kegiatannya dan berdasarkan kepemilikannya. Berdasarkan bidang usahanya, ada usaha ekstraktif, agraris, industri, perdagangan, dan jasa. Sedangkan berdasarkan kepemilikannya, ada BUMN, BUMS, dan BUMD. Badan usaha ekstraktif adalah jenis usaha yang kegiatan utamanya adalah mengambil atau mengekstrak sumber daya alam secara langsung dari alam. Sumber daya alam yang diekstrak bisa berupa mineral, minyak bumi, gas alam, batu bara, atau hasil hutan. Contoh, perusahaan pertambangan batu bara, perusahaan minyak dan gas bumi. Ciri khasnya adalah kegiatan produksi tergantung sepenuhnya pada ketersediaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Tantangannya, regulasi lingkungan yang ketat, fluktuasi harga komoditas, dan potensi konflik sosial. Badan usaha agraris adalah usaha yang kegiatan utamanya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam hayati, terutama yang berhubungan dengan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Contoh, petani padi, perkebunan kelapa sawit, dan peternakan sapi. Ciri khasnya bergantung pada kondisi alam seperti iklim, tanah, dan air. Tantangannya adalah perubahan iklim, hama penyakit, fluktuasi harga hasil pertanian. Badan usaha industri, usaha yang mengolah bahan mentah menjadi produk jadi. Proses pengolahan ini dapat dilakukan secara sederhana atau kompleks, tergantung pada jenis produk yang dihasilkan. Contoh, pabrik tekstil, pabrik makanan dan minuman, dan pabrik otomotif. Ciri khasnya adalah membutuhkan teknologi yang cukup tinggi dan modal yang besar. Tantangannya, persaingan yang ketat, perubahan teknologi yang cepat, dan regulasi lingkungan. Badan usaha perdagangan, yaitu setiap usaha untuk membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk. Contoh, perdagangan grosir, eceran, impor, dan ekspor. Ciri khasnya, membutuhkan jaringan distribusi yang luas, informasi pasar yang akurat, modal kerja yang cukup, dan kemampuan negosiasi yang baik. Tantangannya, fluktuasi permintaan, persaingan harga, perubahan preferensi konsumen, regulasi perdagangan, dan resiko kerugian akibat piutang. Badan usaha jasa, yaitu setiap usaha memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan. Contoh, jasa transportasi, perbankan, konsultasi, pendidikan, dan kesehatan. Ciri khasnya berbasis pada keahlian dan keterampilan tenaga kerja, seringkali bersifat intangible dan memiliki nilai tambah yang tinggi. Tantangannya, persaingan yang ketat, perubahan teknologi yang cepat, kebutuhan untuk terus meningkatkan kualitas layanan, dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, jenis badan usaha berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama adalah badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 3, bentuk dari perusahaan BUMN dibagi menjadi dua, yaitu perusahaan umum atau perum
dan perusahaan perseroan. Perusahaan umum atau perum adalah perusahaan milik negara yang 100% modalnya dimiliki oleh pemerintah, berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, bergerak dalam bidang produksi, jasa, atau bidang ekonomi lainnya dengan tujuan utamanya yaitu melayani kepentingan umum. Contoh perum, ada Perum Pegadaian yang bergerak di bidang jasa gadai, Perum Peruri percetakan uang, Perum Bulog bergerak di bidang logistik, Perum Perhutani di bidang kehutanan, dan Perum Damri yang memberikan layanan transportasi darat. Perusahaan perseroan atau persero adalah badan usaha milik negara yang modalnya sebagian besar atau minimal 51% dimiliki oleh pemerintah, bergerak di beberapa bidang usaha dengan tujuan mencari keuntungan. Beberapa contoh persero adalah PT Pertamina yang bergerak dalam bidang perminyakan dan gas, PT KAI yang bergerak di transportasi darat, kemudian Telkom Indonesia yang memberikan layanan telekomunikasi, Waskita Karya yang bergerak di bidang konstruksi, Kimia Farma di bidang kesehatan dalam produksi obat, kemudian Bank BNI dalam bidang perbankan, dan Garuda Indonesia dalam bidang transportasi udara. Peran BUMN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, disebutkan bahwa secara umum peran BUMN adalah memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN memiliki peranan sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan barang dan jasa dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat. Contoh PLN memberikan layanan listrik bagi seluruh rumah tangga di Indonesia. Kemudian di sini ada contoh PPDB online yang di-provide oleh PT Telkom Indonesia. Kemudian peranan yang kedua adalah sebagai pelaksana pelayanan pengembangan usaha kecil dan koperasi. Contoh PT Pertamina memiliki program pendanaan usaha mikro kecil yang telah memberikan kemanfaatan bagi banyak usaha mikro. Kemudian peranan yang ketiga adalah sebagai sumber penerimaan negara yang signifikan, yaitu melalui pajak dan dividen. Kemudian keunggulan dan kelemahan BUMN. Keunggulan BUMN adalah beroperasi pada bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kemudian menyediakan barang dan jasa publik untuk pelayanan masyarakat. Memperoleh jaminan modal dari pemerintah. Kelemahan BUMN adalah kurangnya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan operasional, penentuan keputusan lambat karena panjangnya birokrasi, kemudian terkadang sulit memperoleh keuntungan dan mengalami kerugian. Aktivitas peserta didik. Carilah informasi tentang BUMN yang memiliki keuntungan tertinggi pada tahun 2023, minimal 5 badan usaha atau 5 perusahaan, dan BUMN yang mengalami kerugian pada tahun 2023, minimal 5 perusahaan juga. Tuliskan data yang kalian dapatkan beserta jumlah keuntungan atau kerugian pada tahun tersebut. BUMD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017, Badan Usaha Milik Daerah atau disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh daerah. Tujuan BUMD adalah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah. Tujuan yang ketiga adalah memperoleh laba atau keuntungan. Contoh BUMD ada Bank Jateng, kemudian PT BPR BKK, kemudian ada PT Pembangunan Jaya Ancol, BUMD milik DKI Jakarta, kemudian ada Tirta Dharma
Perusahaan Daerah Air Minum (DIY), dan selanjutnya ada SIER atau Surabaya Industrial Estate Rungkut yang bergerak pada bidang industri atau mengelola kawasan industri. BUMS, Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS merupakan badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan utama berdirinya BUMS adalah mencari keuntungan pribadi bagi pemiliknya. Tetapi keberadaan BUMS memberikan dampak yang baik bagi perekonomian secara umum karena BUMS memberikan pajak bagi negara. Jenis BUMS: perusahaan perseorangan, firma, persekutuan komanditer atau CV, dan perseroan terbatas atau PT. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang didirikan oleh seorang dan modalnya berasal dari harta pribadi. Pemilik perusahaan memimpin sekaligus bertanggung jawab atas segala pekerjaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pemilik perusahaan perseorangan mempunyai tanggung jawab tak terbatas atas usahanya. Firma adalah persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan nama dan modal bersama. Masing-masing anggota memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan. Saat menjalankan perusahaan, sekutu atau 2 orang atau lebih ini bertanggung jawab secara tidak terbatas. Artinya tidak hanya sebatas modal yang disetorkan, tapi juga meliputi seluruh harta kekayaan pribadi para sekutu. Jika kekayaan firma tidak cukup untuk melunasi hutang, maka pelunasan harus dilakukan dari harta kekayaan pribadi para sekutu. Oleh karena itu, firma merupakan bentuk persekutuan perdata dan dalam proses pembentukannya harus dilakukan dengan perjanjian. Persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah persekutuan di antara 2 pihak atau lebih dalam mendirikan suatu usaha. Persekutuan komanditer dalam bahasa Belanda adalah Commanditere Vennootschap dan terdiri dari pihak sekutu penyedia modal dan sekutu yang menjalankan perusahaan. Jadi, persekutuan komanditer terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif atau komplementer yaitu pihak yang menjalankan perusahaan dan punya hak untuk melakukan perjanjian kepada pihak ketiga. Sedangkan sekutu pasif atau komanditer yaitu sekutu yang tugasnya hanya menyerahkan modal dan tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha. Perseroan terbatas merupakan persekutuan untuk menjalankan sebuah usaha di mana modal yang digunakan terdiri dari saham-saham atau sero yang dimiliki oleh 1 orang atau lebih. Bentuk badan usaha yang memiliki tanggung jawab terbatas, artinya tanggung jawab pemilik atau pemegang saham terbatas hanya pada modal yang mereka tanamkan dalam perusahaan tersebut. Contoh perseroan terbatas yang merupakan bagian dari badan usaha milik swasta adalah PT Indofood, BCA, MNC Group, dan Polytron. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga materi hari ini bermanfaat dan sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.